Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana Sausan Armanda dengan NPM 100.818.206 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai Media Promosi Pariwisata Kota Bandung dengan subjudul Studi Kasus pada akun Instagram @disbudpar.bdg. Yang pertama ada konteks penelitian. Saat ini, media informasi dan promosi berkembang pesat secara signifikan di dunia internet, dan Kota Bandung menjadi salah satu bagian dari perkembangan tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang bergerak dalam bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Disbudpar mempunyai peran sebagai media informasi dan promosi Kota Bandung. Disbudpar memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media tersebut dan bergabung pada tahun 2015 dengan nama akun @disbudpar.bdg. Akun ini berada di bawah pemerintahan dan merupakan akun non-profit atau tidak menerima paid promote atau bayaran dalam setiap postingannya. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai media promosi pariwisata Kota Bandung. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana perencanaan konten yang dilakukan oleh akun Instagram disebutpar.bdg. Yang kedua, bagaimana konten yang disajikan pada akun Instagram disebutpar.bdg. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan fitur Instagram yang dilakukan oleh Instagram disebutpar untuk meningkatkan engagement. Yang keempat, mengapa evaluasi konten pada akun Instagram disebutpar harus dilakukan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung sebagai media informasi dan promosi memanfaatkan media sosial Instagram dengan mengunggah konten di Instagram dan hasilnya ada di media sosial Instagramnya, lalu didapatkan engagement dari konten tersebut, lalu dilakukan evaluasi konten. Selanjutnya ada metode penelitian. Paradigma yang saya pakai adalah konstruktivisme, metode penelitian yang saya pakai adalah kualitatif, yang pendekatan yang saya pakai adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang saya pakai adalah studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang saya pakai adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang saya pakai adalah triangulasi data dengan sumber. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Yang pertama, perencanaan konten yang dilakukan oleh Instagram Disputar dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konten tematik. Konten tematik adalah sebuah konten yang terkait dengan tema dan momen yang sedang terjadi, seperti misalnya hari besar di kalender. Seperti contohnya, hal yang dilakukan oleh Disputar adalah dengan mengunggah ucapan sesuai hari besar tersebut. Akan tetapi, momen tersebut tidak selalu terkait dengan hari besar di kalender. Bisa jadi dengan melihat isu yang sedang viral. Yang kedua, tujuan konten yang dilakukan oleh Disputar adalah berlandaskan pada fungsi komunikasi, yaitu untuk menginformasikan, untuk mengedukasi, untuk menghibur, dan juga untuk mempengaruhi. Konten-konten yang ada dalam Instagram Disputar sendiri adalah implementasi dari keempat fungsi komunikasi tersebut. Target audiens dari Instagram Disputar sendiri merupakan pengguna internet dengan usia 18 tahun sampai 40 tahun. Dan Instagram merupakan kriteria dengan target audiens yang memenuhi. Selanjutnya ada bentuk konten yang disajikan oleh akun Instagram Disputar. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konten interaktif. Disputar sendiri membuka interaksi dengan masyarakat atau pengikutnya dengan cara membalas komentar, mengadakan giveaway, dan mengadakan konten tanya-jawab dengan judul tanya wargi. Selanjutnya ada konten visual. Konten visual adalah konten yang memiliki komponen visual atau desain terdiri dari tipografi, ilustrasi, warna, dan logo. Dalam Disputar sendiri menonjolkan tipografi dan warna sebagai ciri khasnya. Selanjutnya, konten informatif. Konten ini memuat informasi terkait hal yang masih dalam kapasitas dari akun Instagram tersebut. Untuk membuat konten informatif, Disputar sendiri mengemasnya dengan memanfaatkan fitur carousel. Selanjutnya, pemanfaatan fitur Instagram untuk meningkatkan engagement dari Instagram Disputar tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada penggunaan tagar pada konten. Tagar atau tanda pagar dalam medsos berfungsi sebagai pengelompokan data terhadap postingan atau konten. Hal ini dapat memudahkan penggunanya untuk mencari data yang dibutuhkan. Penggunaan tagar dalam akun Disputar sendiri bertujuan untuk pengelompokan untuk mencari konten sesuai bidangnya. Selanjutnya ada penggunaan fitur Reels Instagram. Fitur ini termasuk ke dalam audiovisual. Audiovisual sendiri merupakan media yang mengandung unsur suara dan gambar yang dapat dilihat atau video. Selanjutnya ada penggunaan fitur collaboration post. Fitur ini adalah fitur yang membuat penggunanya untuk berkolaborasi dengan sebuah postingan dengan pengguna lain. Disputar seringkali memanfaatkan fitur ini untuk bekerja sama dengan akun lain. Selanjutnya ada evaluasi konten yang dilakukan oleh Disputar dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada KPI atau Key Performance Indicator. KPI sendiri adalah alat pengukur yang biasa digunakan oleh Disputar dengan menghitung followers, engagement rate, dan reach. Untuk indikator reach, Disputar menggunakan organic reach. Lalu selanjutnya ada timbal balik pengguna Instagram atau feedback Instagram. Feedback yang diterima oleh Disputar berupa komentar dari pengguna. Feedback paling tinggi terdapat dalam konten toponimi, Rebo Yunda, dan Tanya Wargi. Target feedback sendiri ada like, comment, share, dan save. Lalu selanjutnya ada perkembangan pengikut atau followers growth. Peningkatan jumlah pengikut ini sebagai indikator juga untuk evaluasi konten.
Untuk kesimpulannya, yang pertama dalam perencanaan konten yang dibuat oleh Disputpar di Instagram dengan melakukan 3 perencanaan, yaitu konten tematik, tujuan konten, dan target audience. Yang kedua, konten yang disajikan di Instagram Disputpar dikemas dalam bentuk menjadi 3, yaitu konten interaktif, konten visual, dan konten informatif. Lalu selanjutnya, dalam pemanfaatan fitur yang ada pada Instagram untuk meningkatkan keterlibatan pengguna Instagram atau meningkatkan engagement, memilih 3 fitur, yaitu fitur tagar, fitur reels, dan fitur collaboration post. Yang keempat, dalam melakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas konten, disebut para melakukan 3 sistem, yaitu KPI. Yang kedua, timbal balik pengguna Instagram atau feedback Instagram. Yang ketiga, melihat perkembangan berikut atau followers growth. Terima kasih.